Kesan dan pesan dari industri akan disampaikan oleh Bapak Sugito Adi, General Manager Grand Mirama Mercure Hotel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Arif, SE MAFAK sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Fajar NSC. Yang kedua, Bapak Insinyur Andi Amang Pawenali sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Fajar NSC Surabaya. Ketiga, yang terhormat Ibu Rosdiana BA sebagai anggota Badan Pembina Yayasan Pendidikan Fajar NSC. Berikutnya yang terhormat Bapak Eko Cipto Yuwono SEMM sebagai Direktur Politeknik NSC Surabaya. Yang terhormat semua staf dan dosen Sivitas Agamedika Politeknik NSC Surabaya, mitra kerja Politeknik NSC Surabaya, dan wisudawan-wisudawati Politeknik NSC Surabaya beserta undangan sekalian. Pada saat ini terima kasih saya dikasih kesempatan untuk memberikan testimoni, sebenarnya testimoni sebagai praktisi di dunia pariwisata khususnya di perhotelan. Jadi kalau tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir termasuk Bapak Mulyadi, saya kira MEA yang sekarang memang sudah diterapkan juga kita harus waspada. Dunia kerja kita juga sangat berkompetisi untuk saat ini. Jadi apa yang bisa saya sampaikan singkat saat ini adalah testimoni kenapa saya memilih dunia pariwisata terutama di perhotelan, yang saat ini alhamdulillah saya dikasih amanah untuk menjabat sebagai General Manager Mercure Grand Mirama Surabaya. Pada awal mula mungkin Anda belum lahir, tapi waktu SMA saya memilih, kenapa harus memilih dunia pariwisata saat itu. Pilihan saya adalah saya ingin segera mandiri. Mandiri berarti saya tidak minta uang terus ke orang tua saya. Kalau saya lihat tadi wisudawan-wisudawati sudah banyak yang bekerja, berarti sudah mandiri, alhamdulillah. Jadi saat itu saya memilih dunia pariwisata hingga saya memilih mencari sampai ke Pulau Bali. Saya memilih mendaftar ke STP, salah satu STP ternama di Bali dan di Indonesia, dan alhamdulillah saya diterima di sana. Itu pada tahun 1993. Yang akhirnya saya memilih untuk diploma 2. Diploma 2 saya raih waktu tepat 2 tahun hingga saya memilih untuk bekerja. Salah satunya adalah di Pulau Bintan. Kalau saat itu saya harus memilih, saya bisa memilih di Surabaya, di Jakarta, yang sekitar Pulau Jawa. Jadi orang tua saya waktu itu sebenarnya tidak mengizinkan, tetapi saya memilih pilihan saya yang tepat adalah di Pulau Bintan. Pulau Bintan itu berada di sebelah Pulau Batam, Pulau Singapura, dan Johor, Malaysia. Sangat jauh dari sini, hingga saya pulangnya setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, demi pilihan saya. Nah, apa yang terjadi di dunia praktisi? Ternyata pada saat saya kuliah diploma 2 front office, itu angan-angan saya dan teman-teman adalah cuman maksimal sebagai penyelia atau supervisor. Cuman sebagai supervisor, karena diploma 2 itu maksimal supervisor katanya. Itu di dunia pendidikan waktu itu. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Setahun saya dapat pekerjaan sebagai telepon operator di Pulau Bintan itu, saya dapat promosi sebagai supervisor. Ternyata kok cepat sekali. Ternyata adalah itu tidak lepas dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Mulyadi. Soft skill itu sangat penting setelah tadi dunia akademik, di dunia pekerjaan. Dan setahun lagi saya dapat kesempatan untuk berkembang ke front office, untuk belajar lebih
ke areal sana, ditugaskan oleh manajemen yang kemudian di dunia reservation dan dunia accounting. Ternyata apa? Cita-cita atau yang diplanningkan oleh manajemen adalah berikutnya saya harus menduduki posisi auditor front office. Ternyata di luar dari sepengetahuan saya adalah ada planning manajemen yang kita tidak ketahui. Ini yang kita bisa ambil nanti hasil positifnya. Setelah di sana ternyata saya berikutnya adalah dikasih kesempatan karena keberhasilan di auditor front office. Berikutnya adalah saya dikasih kesempatan untuk menjabat posisi asisten manajer front office atau lebih umumnya adalah duty manager. Dalam waktu kurun umur saya masih 23, saya sudah dikasih kesempatan posisi itu. Dan apa yang terjadi adalah beberapa tamu, terutama tamu dari Singapura, tamu India, kadang tidak mempercayai saya. Apakah benar kamu itu sebagai duty manager? Tapi bagaimana saya bisa menangkisnya adalah trik-trik yang bisa saya berikan dengan solusi-solusi manajerial kepada tamu-tamu tersebut yang akhirnya mereka adalah percaya sebagai saya duty manager dalam usia tersebut. Nah, apa berikutnya adalah banyak yang saya pelajari di situ, tugas-tugas dari manajemen yang dikasih ke saya selesaikan dengan baik. Yang akhirnya berikutnya adalah apa yang akan menjadi hasil bagi saya adalah angka. Yang angka saya paling sebelumnya adalah paling rendah, berikutnya angka saya ternyata melejit, angka bulanan ya. Itu adalah satu hal yang secara finansial. Berikutnya, saya memutuskan untuk pindah hijrah ke pulau sebelah, ke Pulau Batam. Saya bertahan di sana bisa 4,5 tahun. Jadi kalau di Pulau Bintan tadi 6,5 tahun. Jadi saya 11 tahun di Kepulauan Riau. Di Pulau Batam saya berkembang secara ilmu skill manajerial di grup, salah satu grup saya yang sekarang. Dan saya bertahan 4,5 tahun hingga posisi sebagai division head. Mulanya saya masuk sebagai asisten front office manager hingga sampai guest service manager atau room division manager yang layaknya adalah mengeplai beberapa departemen. Dan alhamdulillah juga saya dapat kesempatan dari manajemen karena ini juga hasil kinerja saya. Saya dipercaya dan dikirim ke Thailand untuk manajemen trainee selama sebulan ke beberapa hotel di jaringan kami. Yang berikutnya juga bisa mendapat kesempatan untuk manajemen trainee di grup kami hingga saya bisa menduduki posisi berikutnya adalah posisi Executive Assistant Manager atau posisi asisten GM. Itu waktu itu saya masih 27 tahun. Ya. Jadi akhirnya saya dikirim ke Surabaya. Waktu itu pembukaan hotel yang sekarang saya bekerja adalah sebagai Executive Assistant Manager atau asisten GM. Dengan manajemen trainee itu saya ambil waktu dan saya ambil kesempatan itu sebaik-baiknya untuk bisa lebih berkembang dan bekerja sebaik-baiknya untuk perusahaan, berdedikasi sebaik-baiknya untuk perusahaan dan untuk hasil yang maksimal di perusahaan yang saya kerjakan. Hingga saat ini saya dipercaya di posisi yang saat ini ada, ini sudah 3,5 tahun dan di hotel sebelumnya sebagai General Manager di Pekanbaru selama 3 tahun. Jadi mungkin terutama untuk wisudawan-wisudawati apalagi juga sudah bekerja yang belum bekerja. Jadi soft skill itu sangat penting, sebagaimana tadi sudah sampaikan dan saya sendiri sudah mengalami hingga saat ini. Ya, yang saya dapat pesan dari orang tua saya ini secara pribadi, saya selalu mendapat kemudahan. Alhamdulillah selalu dapat kemudahan mulai dari di Bali pada waktu studi hingga sekarang. Yang saya pegang selalu adalah orang tua orang desa di Kabupaten Malang, di Bendungan Salorejo yang saat Gunung Kelut meletus itu adalah daerah yang dikosongkan ya. Itu adalah kampung saya. Saya selalu ingat Bapak selalu menanamkan kebaikan. Jadi kebaikan yang saya tanamkan mudah-mudahan kamu yang menuai. Itu adalah yang selalu saya pegang hingga saat ini. Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang saya sharingkan saat ini
mudah-mudahan sangat berguna untuk wisudawan-wisudawati untuk meniti karir ke depan. Jadi saya kira cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesan dan pesan dari industri yang disampaikan oleh Bapak Sugito Adi selaku General Manager Grand Mirama Mercure Hotel Surabaya.